Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dani selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisa sistem pendapatan PT Matahari Department Store Tbk. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam presentasi kami. Anggota pertama yaitu Ninyoman Kartika Putri dengan NIM 631904885. Lalu saya Misal Ehud Lewi yaitu dengan NIM 631904005. Dan anggota kami yang ketiga yaitu Nana Maria Ulfah dengan NIM 631904859. Berikut adalah presentasi kami tentang ruang lingkup PT Matahari Department Store Tbk. Di dalam buku ini penulis membahas tentang analisa siklus pendapatan yang ada pada PT Matahari Department Store Tbk. Di dalam pengerjaannya penulis mengambil cakupan ruang yang cukup luas agar buku analisa ini mencapai sasarannya. Ruang lingkup pembahasannya meliputi aktivitas dasar yang ada pada siklus pendapatan. Berikutnya adalah struktur organisasi yang ada pada PT Matahari Department Store Tbk. Bisa kita lihat bahwa pada setiap bagian yang ada pada struktur organisasi terlihat sangat detail dan jelas. Setiap bagian-bagian mempunyai supervisor dan koordinator yang ada. Proses bisnis sistem berjalan pada PT Matahari Department Store Tbk. Yang pertama, prosedur pemilihan dan pemesanan produk. Pelanggan datang langsung ke toko Matahari. Pelanggan melihat, lalu memilih dan memesan produk sesuai keinginan yang dipilih. Sales atau SPG mengecek produk dan memastikan produk yang dipesan ada ke bagian gudang. Yang kedua, prosedur pembayaran. Jika barang yang dipesan tersedia, sales mengkonfirmasi kepada pelanggan dan sales mengemas pesanan. Kemudian, kasir membuat surat pembayaran dan pelanggan bisa langsung membayar secara tunai maupun menggunakan kartu debit atau kredit. Yang ketiga, prosedur pembuatan laporan penjualan. Pada tahap ini, kasir membuat laporan penjualan dengan mengambil data berdasarkan hasil penjualan. Kemudian, laporan penjualan tersebut diserahkan kepada supervisor kasir. Selanjutnya, use case diagram. Adapun use case diagram yang sedang berjalan pada PT Matahari Department Store Tbk. Berikut ini adalah use case diagram. Selanjutnya, activity diagram. Adapun activity diagram yang sedang berjalan pada PT Matahari Department Store Tbk. Berikut adalah activity diagram. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumen, data produk, fungsi digunakan untuk mencatat persediaan barang dan digunakan dalam mencatat transaksi yang berkaitan dengan barang dagang. Sumbernya pemilik toko, tujuan penjaga toko, media Excel, jumlah 1 slide, frekuensi tiap masukan dan pemesanan barang. Bentuk dokumen lampiran A1. Berikut contoh dokumen masukan dari data produk. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumen, struk pelanggan, fungsi sebagai bukti bahwa barang-barang yang dibeli telah sah menjadi milik pembeli, sumber, kasir, tujuan pembeli, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap adanya transaksi jual beli, bentuk dokumen lampiran B1. Berikut contoh dokumen keluaran dari struk pelanggan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan kepada teman saya, Nana Maria Ulfa.
Oke, selanjutnya ada permasalahan pokok dan pemecahan masalah dari PT Matahari Department Store. Kelompok kami mengambil permasalahan yang memang sering terjadi, di antaranya yaitu adanya diskon otomatis pada sistem barang kasir yang tidak sesuai dengan event tertentu. Lalu bagaimana pemecahan masalah dari permasalahan tersebut? Pemecahannya itu apabila scan barang, maka yang muncul adalah periode barang serta harga. Lalu dapat memilih diskon terbesar untuk pelanggan, baik diskon periode atau event tertentu. Permasalahan yang kedua yaitu masih adanya sistem pembayaran offline, debit, yang mempersulit kasir untuk mencantumkan nomor kartu, dan pemecahan masalahnya itu dengan mengubah sistem menjadi totally online agar lebih mudah untuk mengakses kartu debit. Dan permasalahan yang ketiga, itu ada koneksi internet sistem jika online yang masih sangat lambat, maka pemecahan masalahnya perlu adanya router Wi-Fi serta kabel LAN untuk mempercepat sistem koneksi internet. Selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan terhadap perusahaan PT Matahari Department Store, peneliti melihat adanya beberapa permasalahan di dalam sistem perusahaan. Permasalahan terdiri dari terlalu sulitnya memilih diskon yang tertera pada pembayaran barang, kurang berkembangnya sistem, sehingga masih menggunakan sistem offline untuk menyambungkan komputer kepada mesin edisi yang disingkat dengan Electronic Data Capture, serta lambatnya koneksi internet pada sistem kasir. Lalu PT Matahari Department Store harus mengupayakan untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan. Penelitian ini mendorong peneliti memberikan pemecahan masalah berupa rekomendasi dan solusi yang berupa penyederhanaan pada sistem barang agar lebih mudah dipahami. Perubahan sistem ke online agar semakin mudahnya data sistem dapat bekerja secara optimal, dan penyediaan router Wi-Fi di setiap tempat untuk mempercepat koneksi internet. Dari kesimpulan sebelumnya, maka kami dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, agar sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan yang dirancang dapat diimplementasikan pada perusahaan dengan baik dan benar, maka perusahaan perlu melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia atau bagian-bagian kerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan kepuasan dalam penggunaan sistem yang dirancang, maka perusahaan perlu melakukan pemeliharaan dan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mendukung. Dan yang ketiga, untuk pengembangan sistem berikutnya, sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan lagi, yaitu dengan menambah proses yang dibutuhkan oleh PT Matahari Department Store. Berikut adalah tampilan daftar pustaka dari proyek kami. Dan pada kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas selesainya proyek ini kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com, MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, dan yang kedua kepada Ibu Diah Puspitasari, M.Com selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, yang ketiga kepada Bapak Syamsul Bahri, MMM.Com selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, yang keempat kepada Bapak Dani, Eskom, MMSI, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan telah memberikan bimbingan kepada kami. Dan tak lupa, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu suksesnya proyek ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.